yang kalau tidak akan itu cepat dicoret. Waktu pendaftaran mungkin tidak ada keributan seperti itu sampai bakar-bakaran di sana. Mungkin saja bisa terjadi tensi yang lebih besar, atau mungkin saja kan takut di sana ribut lalu ya sudah masuk sama-sama. Tapi kemudian di MK ada masalah. Saya kira kalau hanya urusan ini tidak perlu pakai Bawaslu atau pakai KPU, biar aja rakyat berantem di bawah. Nah itu apa sebabnya? Apa sih kenapa kalau memang salah tidak dari awal diputuskan sudah ini tidak usah masuk? Saya kemarin dapat sejumlah dokumen. Kata bersyarat itu kan orang bebas bersyarat harus melaksanakan syarat-syarat yang menjadi katanya. Di situ bersyarat ada 4 tahun. Selain melaksanakan hukum murninya ada juga 4 tahun atau dalam kurun 2 tahun penjara. Jadi benar sudah selesai, tapi yang ini belum dilaksanakan, makanya kemudian lalu menjadi keributan. Tapi yang ahlinya ada di sini, dia menjelaskan kepada saya yang tidak mengerti aturan. Itu satu. Yang kedua, kepada Kak Bawaslu, Merauke itu ada calon yang beli partai dan itu viral di seluruh Indonesia. Sampai Kristiani juga pernah komentar, itu viral, makanya orang pasti sudah nonton. Lalu kemudian ya sudah, sidang basa-basi lalu silakan lanjut lagi. Itu semua sudah lewat, tapi saya mau minta penjelasan. Yang ketiga, hari ini sampai hari ini di Mamberamo Raya itu ada calon yang bayar setiap BPD 1 miliar. Itu uang foto semua lengkap. Kalau itu sampai tidak diatasi itu keterlaluan, mungkin tidak perlu ada Bawaslu itu. Bapak-bapak mungkin minta, aturan mungkin bagus. Tapi tolong ada edukasi pasukan di bawah, itu orang bodoh terlalu banyak di bawah. Jadi hanya gaya-gaya bilang saya Bawaslu, tapi tidak bisa buat apa-apa juga. Nah, saya khawatir Bawaslu di daerah itu dibeli saja, lalu disuruh buat ini, buat itu. Bawaslu provinsi itu aja pecah, ada 2 kelompok. Makanya wajar kalau aturan yang bagus ini tidak bisa dilaksanakan yang baik di daerah. Sebenarnya banyak hal kecil saya tidak terlalu ini karena tidak terlalu berpengaruh. Dan kemarin kok mau pergi ke masa bisa sampai terjadi bakar-bakaran seperti itu. Dan maaf saya harus sampaikan ini kesalahan ada di tingkat bapak-bapak di pusat. Langkah terlalu lambat mengambil keputusan untuk bisa. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Komarudin. Pak Kuspardidos. Memasukkan juga ini, kemudian Pak Kuspardidos terkait soal Merauke dan Mamberamo Raya. Secara umum bahwa kawan-kawan ini sudah menangani atas pelanggaran ini, dugaan pelanggaran ini, tapi nanti setelahnya akan disampaikan oleh Gubernur KPU sebagai penindakan akan disampaikan kembali. Kemudian terkait dengan NTB, di NTB juga masih dilakukan dengan Mamberamo. Bersilakan. Pak Ketua, ada 3 yang dijawab KPU, Bawaslu. Merauke, Mamberamo Raya, dengan yang sekarang lagi bakar-bakar yang semua orang lagi nonton sekarang. Bukan libur. KPU juga menjawab soal itu. Kenapa sampai di unit lain ada coret pro kontra antara KPU dan Bawaslu bercantuman? Saya kira KPU Bawaslu ini tidak cocok, tidak kompak ini. Yang seperti berapa waktu lalu disampaikan Juni Maret itu memang saya baru tahu, oh ya benar ini. Masa putusan dari atas tidak diterjemahkan KPU sendiri, Bawaslu sendiri, tolong dijawab. Mohon Dewi, selalu penjelasan. Terima kasih wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati. Ada 3 kasus tadi yang dipertanyakan. Pertama, untuk Bupendikbud perlu kami informasikan sudah ada laporan untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan dan itu sudah dalam proses penanganan. Kami kemarin juga sudah melakukan klarifikasi terhadap KPU RI dan dihadiri oleh Pak Hashim. Hasil klarifikasi sudah kami kirimkan kembali
ke Kabupaten Bovendigul karena yang menerima laporan dan melakukan penanganan pelanggaran adalah Bawaslu Kabupaten Bovendigul. Kemudian jika ada permohonan sengketa, nanti prosesnya tentu akan dijelaskan oleh Kopit Sengketa Bapak Ahmad Lerja. Kemudian untuk kasus Merauke, ini peristiwa yang terjadi, kalau saya tidak salah ingat pada bulan September, video viral itu kemudian sudah kami teruskan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke, sudah dilakukan proses penelusuran, bahkan sampai proses registrasi dan sudah sampai pada proses penyidikan, tetapi kemudian kasus berhenti di proses penyidikan oleh kepolisian. Kemudian untuk kasus Membramo Raya sekarang sedang dalam proses pembahasan di Bawaslu Kabupaten Membramo Raya, dan nanti kalau memang berdasarkan pembahasan 3 institusi polisi, jaksa dan Bawaslu memenuhi unsur pelanggaran, tentu akan diteruskan ke proses penyidikan. Demikian Pak, terima kasih. Pak Ketua, sebentar, ada pertanyaan substansi yang belum dijawab. Saya mau minta pandangan Bawaslu terhadap putusan itu seperti apa? Kok bisa KPU-nya terima waktu itu, Bawaslu tidak bilang tidak boleh? Kan dia mengawasi itu prosesnya. Semua dibiarkan sampai hari H, baru dihentikan. Lalu berkelahi. Menurut saya KPU dan Bawaslu harus jujur bahwa beda pendapat terhadap masalah ini. Izin dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini proses permohonan penjelasan sengketa dari pemohon sudah dalam tahap pembuktian untuk masalah TMS yang dilakukan. Pak Ketua, sebentar, ini kan masalah sudah hancur lebur, baru kembali lagi proses ini. Yang saya tanya, pertanyaan saya itu kan waktu pendaftaran itu ada yang dibayar oleh negara untuk mengawasi, namanya Bawaslu, yang ada wakilnya juga di sana. Kalau mereka melihat berkasnya tidak lengkap, waktu itu kenapa tidak ada suruh ada KPU hentikan? Ini tidak boleh lolos ini. Atau saya salah, tidak mengerti aturan. Berkasnya lengkap. Berkas yang sekarang lagi dicoret oleh KPU kemudian lalu menjadi masalah. Pemahaman bodoh saya ini, waktu pendaftaran itu kan ada pengawasan, Bawaslu juga ada di sana. Kalau ini berkasnya ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, kenapa waktu itu tidak dicoret? Prosesnya sudah jalan sampai sekarang, baru kemudian jadi masalah besar. Dalam konteks itu saya lihat ada perbedaan antara Bawaslu dan KPU dalam membaca masalah soal Yusak itu. Terima kasih Pak Kumadi. Jadi kami memang punya pendapat hukum terkait soal menghitung 5 tahun itu. Inilah yang saya kira kami juga tidak hanya ada di kasus Bovendigul, tetapi di daerah lain juga ada terjadi itu. Kemudian kami pendapat hukumnya adalah bahwa terkait 5 tahun itu adalah bahwa ketika orang memang sudah posisi keluar dari penjara, maka sejak itulah dihitung setara untuk menghitung 5 tahun. Kira-kira itu pendapat hukum kami. Mungkin Pak Fris mungkin bagian hukum bisa menjelaskan lebih detail mengenai itu. Kami juga mengikuti apa yang ada di fatwa Mahkamah Agung saat menghitungnya itu. Jadi itu. Mungkin barangkali kalau ada perbedaan dengan KPU dalam artian memahami menghitung mulai startnya dari mana. Kami menghitung mulainya adalah ketika memang dia sudah posisi keluar, sudah dari penjara, itulah sudah mulai dihitung. Demikian. Silakan Pak Ketua, lewat Pak Ketua saya minta KPU jawab. Saya melihat pandangan KPU Bawaslu terhadap pendidikan masyarakat kita yang jadi korban dari pendapat dan idealisme. Iya, sudah cukup ya. Sudah semua dijawab tadi ya. Tinggal kasus ini. Silakan Pak Leo. Baik, terima kasih pimpinan. Mungkin nanti kalau yang Bovendigul agak panjang dan detail, saya ingin menjawab apa yang ditanyakan Pak Kuswati lebih dahulu. Prihatin ya dengan situasi yang terjadi di Bovendigul.
Nah, dua hal tentunya yang ingin kami sampaikan. Pertama, terkait dengan syarat calon itu sendiri. Nah, kami sudah mempelajari dokumen-dokumennya. Nanti mungkin mohon izin pimpinan Pak Aksi mungkin akan menjelaskan detailnya. Yang pada intinya setelah kami hitung itu jeda 5 tahun sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak terpenuhi. Jadi melampaui masa pendaftaran yang harusnya tanggal 4 sampai tanggal 6 itu harusnya sudah terlampaui 5 tahun. Nah, kalau kita hitung masa jeda itu baru terlampaui pada bulan Januari tahun 2021. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, nanti hitungan detail-detailnya saya minta Pak Hasim untuk menjelaskan. Kemudian yang kedua, kenapa KPU kok memutuskan ini sangat terlambat? Sebetulnya KPU sudah memerintahkan KPU Bovendigul untuk melakukan koreksi jauh sebelum batas waktu yang ditentukan undang-undang 30 hari sebelum hari pemungutan suara, supaya eksekusinya bisa dijalankan dengan baik karena persoalan produksi logistik dan lain-lain. KPU Bovendigul tidak menjalankan perintah kita. Nah, bahkan di sana ada perbedaan di antara 5 orang itu. Sebagian mengatakan MS, sebagian mengatakan PMS. Nah, kemudian karena undang-undang memang memberi ruang kepada KPU untuk menugaskan ya sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Kemudian kalau mereka tidak bisa menjalankan tugas, maka kami bisa mengambil alih. Jadi dianggap mereka tidak mampu menjalankan tugas. Kami perintahkan KPU provinsi. Nah, ternyata KPU provinsi juga tidak menindaklanjuti itu. Kan kami tidak bisa langsung dari kabupaten langsung diambil alih oleh kita. Nah, KPU provinsi menjawab atau menjelaskan kepada kami tidak mampu menjalankan itu, dan menyerahkan kepada KPU RI itu seingat saya pada tanggal 16 November. Jadi itu bahkan sudah melampaui batas 30 hari yang seharusnya 9 November. Nah, karena ada waktu itu maka KPU juga tidak bisa langsung mengambil alih KPU provinsi, tapi melakukan sebagaimana ketentuan yang sudah kita atur. Terlebih dahulu melakukan klarifikasi sampai kemudian kami melakukan pemberhentian sementara sebagian dari anggota KPU provinsi, kemudian kami melakukan pengambil alihan dan barulah kemudian kami membuat keputusan. Jadi inilah mengapa keputusan itu baru muncul belakangan. Nah, kemudian kami juga memberi ruang yang cukup tentu karena keputusan baru keluar, kemudian pemohon mengajukan sengketa ke Bawaslu, maka ruang itu berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Bawaslu kepada kami dibutuhkan waktu 12 hari ya, 12 atau 14 hari ya, 12 hari sampai dengan selesainya putusan. Nah, itu melampaui tanggal 9 Desember. Nah, itulah mengapa kemudian karena menurut ketentuan undang-undang, karena yang dibatalkan hanya sebagian pelaksana pemungutan suara, tidak pemungutan suara serentak atau pilkada serentak, maka kewenangan itu ada di KPU provinsi. Maka kami memberitahukan semua hal itu kepada KPU provinsi untuk menjadi pertimbangan diperlukannya penundaan. Nah, kemudian KPU provinsi hari ini sudah membuat keputusan untuk melakukan penundaan. Itu sekilas terkait dengan Bovendigul. Nah, untuk detail informasi detailnya mohon izin pimpinan Pak Hasim menambahkan. Demikian Pak. Terima kasih Ketua. Yang pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Komarudin tentang cara pandang KPU untuk menentukan seseorang calon itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam konteks yang bersangkutan pernah dijatuhi putusan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan besar. Kami mendasarkan kepada ketentuan yang ada di Undang-Undang Pilkada, di mana penjelasan resmi dari pembentuk undang-undang di undang-undang tersebut adalah yang digunakan sebagai kategori adalah mantan terpidana. Yang didefinisikan mantan terpidana itu seseorang yang telah selesai menjalani pidana dan tidak lagi memiliki hubungan teknis pemidanaan dan teknis administrasi dengan kementerian yang mempunyai wewenang untuk mengurusi urusan ini, Kementerian Hukum
terpidana. Yang kedua, terhitung sejak selesai atau selesai menjalani pidananya atau berstatus mantan terpidana dihitung 5 tahun sampai dengan masa pendaftaran calon. Cara berpikir kami demikian. Sehingga kalau ada seseorang yang menjalani pidana bersyarat, pembebasan bersyarat misalkan, itu dalam pandangan kami setelah kami konfirmasi ke kementerian yang punya wewenang hari ini, itu masih punya hubungan teknis administrasi, teknis pidana dan teknis administrasi dengan kementerian, sehingga itu statusnya adalah masih terpidana tapi menjalannya di luar penjara. Sehingga statusnya kalau ada orang bebas bersyarat itu sesungguhnya yang bersangkutan masih terpidana tapi dijalani di luar penjara. Sehingga dalam pandangan kami yang bersangkutan kalau ada situasi seperti ini belum masuk kategori sebagai mantan terpidana. Itu cara kami menghitung batas jeda 5 tahun sebelum masa pendaftaran sampai dengan yang bersangkutan itu dinyatakan sebagai mantan terpidana atau selesai menjalani pidana. Nah, berdasarkan cara pandang ini, dalam konteks perkara di Pulau Pendidul, dokumen yang kami periksa yang diterima oleh KPU Pulau Pendidul pada waktu pendaftaran, itu di dalam surat keterangannya menerangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh putusan Mahkamah Agung itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Kemudian yang kedua, berupa denda sebesar 200 juta, subsidi 2 bulan. Dan di dalam keterangannya disebut sudah dibayar di dalam dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Lapas Sukamiskin. Kemudian yang ketiga, pidana yang ketiga berupa uang pengganti sebesar 45 miliar 700 sekian juta, 45,7 katakanlah begitu, subsidiar penjara 2 tahun. Di dalam amar putusan Mahkamah Agung demikian, dan itu juga dinyatakan lagi di dalam surat keterangan. Di dalam surat keterangan pada bagian ini terdapat keterangan tidak dibayar. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam pandangan kami berarti ada putusan yang belum dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, tentu yang bersangkutan atau belum menjalani pidana tersebut, tentu yang bersangkutan masuk kategori masih terpidana kalau belum selesai menjalani pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya pidana tambahan berupa membayar uang pengganti atau subsidi penjara 2 tahun itu dijalani dalam berupa penjara 2 tahun, maka hitung-hitungannya yang bersangkutan itu mulai ditahan April 2010. Kemudian pidananya 4 tahun 6 bulan. Kalau kemudian itu dihitung, dilaksanakan semua 4 tahun 6 bulan, maka menjalani pidana penjara sampai dengan akhir atau sampai dengan selesai itu adalah pada bulan Oktober 2014. Dan kalau kemudian subsidi 2 tahun itu dianggap telah dijalani, maka jatuhnya adalah pada bulan Oktober 2016. Dan ada juga catatan di dalam dokumen yang diterbitkan itu bahwa yang bersangkutan mendapatkan remisi selama atau sebanyak 8 bulan 20 hari. Maka kalau dihitung Oktober 2016 dikurangi remisi 8 bulan 20 hari itu jatuhnya Januari 2016. Maka kalau dihitung sejak saat itu dianggap telah selesai menjalani pidana termasuk subsidi tadi dan statusnya sebagai mantan terpidana, dihitung 5 tahun ke depan itu jatuhnya adalah Januari 2021. Padahal masa pendaftaran calon itu dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September tahun 2020. Dengan kerangka seperti ini, dalam penilaian kami yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Demikian, terima kasih.
tentu karena ini bukan forum pengadilan, jadi meskipun saya tidak puas, tapi saya harus terima secara terpaksa. Hanya saya mengingatkan KPU, Bawaslu, hal-hal begini coba berunding baik-baiklah, jangan sampai rakyat korban karena perbedaan teman-teman ini yang mengorbankan rakyat di bawah. Bapak-bapak dibayar oleh negara ini untuk buat pemilu yang baik. Saya tadi dengar Ibu jelaskan sederhana sekali menurut saya. Saya juga baru pulang dari Merauke 2 hari lalu. Banyak hal di bawah yang memang minta maaf tidak perlu kita ngomong lah, mungkin kan sebagai manusia juga begitu. Tapi saya uang negara ini besar cuma terjadi begini. Pak Ketua, saya 2 periode baru hari ini ngomong mungkin agak terlambat. Dan saya lihat ini hal yang mestinya tidak boleh terjadi. Tapi karena kelalaian atau apa namanya saya tidak tahu. Tinggal satu lagi, Mamperan Raya saya akan ikuti terus. Saya tidak pernah ngomong keras begini. Tapi hari ini saya ngomong lebih keras sedikit. Karena saya ini sudah keterlaluan. Barangnya simpel, lapor di sini bagus, padahal di bawah itu tidak seperti itu. Mamperan Raya itu masukan sudah tangkap sampai polisi, saya sudah cek satu-satu benar ada uang. Saya punya dokumen sudah lengkap. Sampai kalau itu tidak dihukum lagi, lebih bubarkan saja Bawaslu bisa. Di pusat itu tidak bisa, sudah di daerah timur makan Bawaslu. Supaya uang negara tidak bisa keluar atau biasa-biasa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komarudin. Saya kira ini catatan buat kita semua ya. Memang pada akhirnya kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kita akibat kita beda pandangan, beda perspektif, dan menurut saya kurang tepat mengambil keputusan. Jadi Pak Komarudin ini sebetulnya khusus bukan di Glo. Ini kan hampir sama, ada 4 atau 5 di daerah yang lain sebetulnya. Ya. Nah bedanya ya, di Bokondigul ini keputusan tidak ada dari awal. Jadi di 4 atau 3 yang lain itu di TMS kan di awal. Nah ini di MS kan oleh KPU Bokondigul. Nah memang persoalan kemudian kenapa pada tidak saat itu diambil tindakan oleh KPU atau di level provinsi. Nah diambil keputusan tiba-tiba di dalam rentang 30 hari. Nah sementara di aturan yang lain 30 hari ini tidak boleh ada perubahan. Ini yang membuat akhirnya di sana tuh jadi konflik horizontal. Nah ini saya kira sekali lagi pelajaran buat kita. Nah ini masing-masing kalau soal itu beda pandangan. Soal dulu kita waktu membuat PKPU juga ini debatnya panjang.